berdayakan untuk mengidentifikasi sendiri. Iya. Kemudian Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tan. Terima kasih Pak Sekolah Bapak Selono yang sudah menyediakan waktu untuk saya wawancara terkait selama ini pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama di sekolah ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau bukan dilema etika yang berupa bujukan moral. Masalah kasus yang ada di sekolah ini, nah kami yang pertama kami identifikasi ini apabila kasus atau masalah-masalah yang terkait dengan benar-benar dari masing-masing pihak, yaitu masuk dalam kategori dilema etika. Namun kalau masalah-masalah terkait dengan ya pelanggaran hukum, itu masalah benar dan salah, itu yang masuk dalam rujukan moral. Jadi diuji berdasarkan tadi apa nilai-nilai normal dan sebagainya gitu ya Pak, intinya gitu. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk dua kepentingan yang sama-sama benarnya, yang mengandung kebajikan atau yang kita kenal dengan dilema etika Pak. Untuk masalah yang ada di sekolah itu kan masalah bersama sebenarnya, masalah apa ya sekolah. Jadi kami harus bermusyawarah, harus berkolaborasi itu untuk menemukan solusi yang baik, yang tepat itu sebagai keputusan bersama. Jadi dilakukan secara musyawarah untuk pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Pak? Lebih lengkapnya dari penyelesaian dilema etika tadi. Ya, untuk prosedur untuk menangani masalah-masalah yang terkait dilema etika, yang pertama kami identifikasi dulu ya masalah-masalahnya itu berdasarkan informasi berdasarkan data-data agar akar masalahnya ketemu penyebab dari masalah tersebut. Perlu dikonfirmasi juga dengan ya, setelah itu kami konfirmasi yaitu dengan pihak-pihak yang terkait yang bermasalah. Nah setelah itu kami kumpulkan yaitu untuk istilahnya bermusyawarah, bermediasi agar masalahnya nanti terselesaikan itu dengan baik, semua pihak bisa menerima, yang minimalisir yaitu permasalahan yang akan datang lagi. Itu solusi yang tepat. Langkah-langkahnya seperti itu ya Pak. Kemudian dari mungkin prosedur atau langkah-langkah yang selama ini Bapak anggap efektif itu apa Pak? Ya, yang paling efektif ya kita menangani bersama. Kolaborasi. Kemudian saya pendekatannya pakai coaching Pak. Ya coaching berarti ini yang atau pihak yang bermasalah itu ya berdayakan untuk mengidentifikasi sendiri. Kemudian nanti untuk menemukan alternatif solusi, karena dengan seperti itu tidak merasa dihakimi bagi yang bermasalah, tapi ya solusi intinya sama untuk kepentingan sekolah itu. Terima kasih Pak. Kemudian untuk tantangannya Pak selama ini yang Bapak hadapi selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, ada tantangan? Ya, itu pasti ada tantangan terutama kalau kedua belah pihak ya yang bermasalah itu ya mengagungkan egoisnya masing-masing. Itu memang sulit ini untuk nggak sulit ya, tapi perlu kerja keras tantangan agar ya masing-masing egonya ya bisa menjadi sebuah solusi yang baik. Salah satunya dengan coaching tadi sehingga egonya bisa
Ya, ada Iya, yang merasa iya. oh saya sudah memiliki solusi seperti ini. Oh, iya, Mungkin. iya, Ya, iya, terima seperti kasih. itu. Ya, ya. Kalau tentang ini Pak, penyelesaian masalah itu ada jadwal-jadwal khusus ataukah ketika ada masalah apa wah ini segera harus kita selesaikan gitu. Ya, kalau masalah yang sifatnya emergency itu ya bisa Bisa. untuk apa langsung, tapi sifat emergency. Tapi kalau masalah yang dilema etika kan itu perlu apa waktu. Ya, identifikasi ini kan memakan waktu juga ya. Kemudian nanti jadwal untuk apa konfirmasi itu kan harus apa? Harus menemukan Akar ya permasalahan. akar masalah dan menemukan pihak-pihak yang apa yang bermasalah itu ditemukan itu ada Pak. Ini harus apa? Harus ada apa Khusus gitu ya waktu khusus atau ya rentang waktu agar nanti pengambilan keputusan kami ini tidak berdasarkan emosi, ya, tidak berdasarkan emosi, tapi sudah apa? Ya sudah dikaji bersama-sama agar masalahnya tepat, ya tidak apa? Ya mal ya, mal keputusan, mal solusi gitu. Itu sih Pak, sudah saya tangkap maksudnya. Kemudian yang selanjutnya kalau faktor-faktor atau mungkin seseorang siapa yang membantu memudahkan dalam pengambilan keputusan Pak. Ya untuk pengambilan keputusan itu memang apa saya tidak sendiri, saya dibantu dengan apa ya rekan-rekan guru ataupun apa dari PTK ini sesuai permasalahannya Iya. ya. Kemudian ya kami harus apa harus berkolaborasi bareng-bareng untuk apa untuk musyawarah. Termasuk sikap apa gotong royong yang dimiliki sekolah kita itu sangat mendukung ya Pak. Iya itu kami bangun. Nah, itu sesuai dengan kita ini apa moto sekolah kita kan apa together we build together we can, bersama kita bangun bersama kita bisa. Oke Pak, terima kasih sekali. Ini terakhir Pak, kalau pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari selama ini mengambil keputusan, ada pembelajaran apa yang bisa Bapak petik untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Ya ke depan ini bahwa semua apa ya permasalahan harus kita apa kita cari akar masalahnya, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Kemudian prosesnya proses apa? Usahakan menggiring pada proses coaching. Dan apa setiap ada masalah itu saya masuk ke buku kejadian masalah ya, sebagai refleksi nanti kita ada permasalahan lagi kita bukakan wah ini ada masalah yang serupa ini bisa apa solusinya seperti itu. Ini karena sebagai referensi kita agar apa ya, masalah-masalahnya bisa terselesaikan dengan tepat dan semua pihak bisa menerimanya. Gitu. Terima kasih Pak, saya banyak belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah dan ya ini akan membantu saya dalam mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang telah diberikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Fatoni sudah berkenan untuk kami wawancarai dalam rangka kami ingin belajar dengan Bapak Ahmad Fatoni dalam pengambilan keputusan selaku pimpinan untuk memenuhi tugas kami di pendidikan guru putra. Ya sama-sama belajar lah. Hal baru. Terima kasih. Yang pertama Pak, ini tentunya Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah setiap hari pasti dihadapkan dengan kasus-kasus yang kadang itu merupakan sebuah dilema atau juga sebuah rujukan moral. Selama ini bagaimana Bapak bisa membedakan atau mengidentifikasi mana itu kasus yang dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Jadi kalau saya sih merasa gini, dilema etika itu lebih
sering kita temui dibandingkan dengan rujukan moral, terutama untuk sekolah-sekolah samalah dengan sekolah yang jenengan ya. Jadi sekolah pinggiran itu kan biasanya teman-teman guru itu rata-rata dari tempat tinggal yang cukup jauh. Kita sering ketemu dengan masalah yang semacam itu. Kalau rujukan moral relatif sangat jarang. Paling ketemunya apa ya, kayak di pengelolaan tata kelola keuangan sekolah lah ya, kayak BIP, BOS gitu. Dan itu pun sangat jarang. Jadi kalau menurut saya antara rujukan moral sama dilema etika itu lebih sering yang dilema etika. Dan itu aja spesifiknya itu lebih ke masalah presensi paling sering itu kalau dulu ya. Kalau ke siswa dilema etika agak lebih kompleks lagi bahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa disimpulkan Bapak sudah bisa membedakan mana kasus-kasus yang merupakan dilema etika sama-sama benarnya, Insya Allah yang sebenarnya salah. Terima kasih Pak untuk tindak lanjut untuk tentang dilema etika selama ini, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak terkait dengan kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benarnya, sama-sama mengambil kebajikan. Itu bagaimana Pak? Ini seperti yang tadi saya bilang, yang kasus paling sering gitu sebelum kesepakatan di sekolah kami ini saya ambil gitu, itu masalah presensi. Presensi itu kan no kompromi, telat mau berapa detik berapa menit kan terekam semua karena digital gitu. Nah sementara teman-teman guru di sini ini kan rata-rata dari tempat yang cukup jauh lah, dari Purworejo, dari Magelang gitu. Contoh kasusnya kemarin lah, 2 hari yang lalu itu ada temen rumahnya cukup jauh, Purworejo Monggol sana, rantainya putus di jalan. Ini kan nggak bisa kemudian kita paksa gitu untuk sampai di sekolah, minimal di sekolah nggak bisa. Dan itu beberapa kejadian pernah terjadi, semuanya di luar prediksi, semuanya di luar rencana. Pengennya teman-teman ya tetap datang awal, itu tidak terlambat. Tapi ternyata karena beberapa hal kemudian terpaksa harus terlambat. Maka kemudian tempat kami ada kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi ketika mengalami kejadian di jalan, misalkan mengenai alat transportasinya atau kemacetannya, saat itu saya minta nulis tanggalnya. Kalau seandainya kebanan ya difoto kondisinya untuk jaganilah kalau seandainya nanti pihak yang berkepentingan, pas itu dinas pendidikan maupun BKD butuh klarifikasi kenapa terlambat ini gitu. Biasanya gitu. Jadi sudah ada prosedur dalam penanganan itu ya Pak. Iya. Kalau lebih spesifik lagi Pak, untuk prosedurnya yang Bapak jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan itu mulai dari bagaimana? Ya, dilema etika itu kan ke semua warga sekolah. Guru punya masalah seperti itu, kemudian murid-murid juga seperti itu. Kalau dengan guru, contoh kasus yang saya ambil tadi jelas semacam dengan terbitnya cuti. Maka yang paling penting bagi saya adalah komunikasi dalam rangka untuk mencari informasi yang cukup bahan bagi saya dan yang saya ajak untuk berbicara mengambil keputusan itu. Saya kan butuh data. Maka kata kuncinya komunikasi menurut saya yang paling penting sih. Jadi karena dengan komunikasi yang baik kita akan dapat data faktual lah. Data faktual itu sebagai bahan kami untuk mengambil keputusan. Dan saya selalu melibatkan orang lain. Saya selalu melibatkan teman-teman di sini lah. Kalau kaitannya dengan peserta didik dan orang tua, saya melibatkan komite. Saya pasti melibatkan komite. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya insidental, harus saya putuskan hari itu. Yang penting saya punya informasi cukup dari hasilnya berkomunikasi, entah dengan yang bersangkutan atau dengan pihak lain yang saya merasa butuh untuk menggali informasi tersebut, menggali data tersebut. Terima kasih Pak, jadi sudah angkat dari prosedurnya yang selama ini Bapak jalankan sudah ada ya, mulai dari mengumpulkan data,
dan mungkin juga data itu perlu dikonfirmasi kebenarannya Pak ya, dan melibatkan orang lain atau berkolaborasi dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya Pak, untuk yang menurut Bapak anggap paling efektif selama ini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Komunikasi. Komunikasi gitu. Komunikasi dan kolaborasi. Gitu memang. Dalam rangka untuk apa ya? Dalam rangka untuk itu supaya kita bisa ngambil keputusan adil. Gitu. Ngambil keputusan adil. Ya. Sekali lagi di 5 etika loh. Iya, Bukan sama-sama bukan benar, moral. Pak. Iya. Kalau bukan moral no kompromi lah. Ya, karena ini Nggak sama berani resiko. Terima kasih Pak. Kemudian yang kelima, tantangannya Pak selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak pernah menghadapi ya sesuatu yang menantang seperti apa? Konflik interest. Konflik Konflik interest. Saya itu membangun komunikasi dengan ini Mas. Saya di sini nggak pernah bilang teman-teman guru di sini itu anak buah. Saya nggak pernah. Betul-betul nggak pernah. Saya bilang teman-teman saya teman itu mitra gitu. Nah karena saya dekat dengan teman-teman kadang-kadang memang ada konflik interest. Justru karena saking dekatnya dengan anak Iya buah, ada baik ada buruknya. Kalau kita dekat komunikasi jadi enak, kerja jadi nyaman. Cuman kadang-kadang ketika dihadapkan dengan situasi tertentu itu malah kultur Jawanya muncul semua. Gak enak. Betul. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk penyelesaian masalah, apakah selama ini Bapak membutuhkan waktu khusus tertentu atau ketika ada masalah Tergantung. Oh, tergantung. Karena kasusnya itu kan ada yang memang butuh cepat. Iya butuh cepat. Gitu. Contoh yang saya ambil tadi, teman kebanan kemudian memberitahu saya, Pak mohon maaf saya bla 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 karena bla 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 gitu. Teman-teman sudah tahu lah tindak lanjutnya harus seperti apa. Tapi saya selalu berpikiran positif. Teman-teman itu nggak pernah menyengaja untuk apa namanya ya telat dan lain sebagainya. Hanya karena memang unpredictable lah kejadian itu nggak bisa diprediksi. Maka ya saya harus mengambil keputusan saat itu juga. Dan kadang-kadang saya tidak melibatkan siapa-siapa. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Saya bisa bertanggung jawab gitu. Karena nanti kan ketika butuh klarifikasi harus ada surat pernyataan pada dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah tapi untuk kasus tertentu saya butuh waktu untuk menyelesaikan. Contohnya gini, masalah siswa. Gitu. Jadi di lingkungan sini ini kan masih sangat kuat, bahkan mungkin di daerah lain saya nggak tahu. Di desa sini tempat lokasi sekolah kita ini kan sebagian besar kan mungkin sekitar 85% dari rokok. Itu kalau ada orang tua punya anak perempuan kemudian dilamar sama orang, pantang orang sini itu menolak. Nah itu yang menjadi PR saya butuh waktu lama, saya melibatkan pemerintah desa, saya melibatkan tokoh masyarakat, minta bantuan lah untuk memberikan penjelasan yang semacam itu. Kalau itu Pak, seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang datang Pak, untuk prosedur apa yang di sini saya punya orang yang selalu saya ajak bicara, bukan dalam konteks karena saya hanya menyukai orang itu, bukan. Di orang itu yang mempunyai waktu luang lebih banyak dibandingkan yang lain. Wakil kepala sekolah tepatnya sama apa namanya kesiswaan yang kebetulan dia kalah. Dia kan punya waktu luang lebih dibandingkan dengan teman-teman guru yang lain. Di sini itu luar biasa lah, dia 40 jam ngajar. Malah mungkin saya ngajak bicara, beliau udah kecapean melaksanakan tugas kan. Jadi saya pilih teman-teman yang bisa saya ajak komunikasi. Alhamdulillah kalau diajak komunikasi di sini bisa semua. Hanya waktu yang dipunyai yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kalau orang biasanya yaitu wakil, kemudian satunya lagi kalap yang kebetulan standar proses. Kemudian pihak luar yang saya sering banget saya ajak komunikasi dalam rangka untuk memecahkan masalah itu ketua komite selain Pak Kades. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir untuk semacam refleksi dari selama ini Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama ada pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil? Saya lebih ke gini ya, saya lebih tua dari jenengan. Kita berteman sudah cukup lama. Dan saya berharap banget suatu saat jenengan
dalam posisi seperti saya. Waduh. Betul. Orang dalam posisi seperti kita itu nanti akan ketemu banyak hal yang termasuk dalamnya dilema etika itu, terutama kami di pedesaan seperti kita sih. Rujukan moral relatif nggak begitu banyak. Dilema etika yang akan banyak kita temui nanti. Maka pastikan jenengan bisa menjalin komunikasi dengan pihak apa ya, kalau istilah bidangnya pihak yang berperkara lah, yang punya masalah itu, punya komunikasi. Dan ya kadang-kadang kultur Jawa kita agak harus dikesampingkan sedikit kalau memang regulasinya mengharuskan ya. Maksud saya kultur Jawa itu serba nggak enak dan lain sebagainya. Ini regulasi Nggak bisa. Ya, regulasi itu kita lihat tingkatannya seperti apa. Kalau memang regulasi itu kemudian sedikit bisa kita bijaksanai, ya sudah kita ambil kalau memang itu yang terbaik. Tapi ini ya regulasi yang tingkatannya itu sudah berada di bawah Permen itu tadi. Jadi mungkin pos atau juknis atau panduan yang semacam itu gitu. Kita realistiskan, tapi kita berupaya untuk menuju ke titik ideal yang kita mau tuju. Pelan-pelan berproses. Jangan semua dikompromi, nggak jadi. Nggak jadi, harus ada target yang kita mau tuju. Ya, terima kasih sekali Pak. Ini saya jadi banyak belajar. Oh iya, selamat. Pokoknya selamat. Semangat. Saya senang. Seandainya umur saya masih cukup, saya mau daftar. Beneran. Seandainya umur saya masih cukup, saya ingin daftar. Dan nanti kalau ada angkatan berikutnya, jangan cek saja saya daftar CPP. Siap Pak. Terima kasih sekali telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, dan mudah-mudahan ya ini akan memberikan manfaat bagi saya ini terutama. Sama-sama belajar lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soki sudah berkenan untuk saya wawancara nantinya untuk memenuhi tugas kami di Bandara mengenai Pak Urusan. Tentunya Pak Soki selama jadi kepala sekolah sering dihadapkan dengan kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataupun mungkin rujukan moral. Sejauh ini bagaimana Bapak bisa mengenali atau mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Yang biasa terjadi di dunia pendidikan ini dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru, terutama di dalam kelas. Dilema moral ini dalam satu kelas itu mesti tidak sama, baik dari segi intelijensi, kemudian dari segi skill dari anak mesti berbeda. Yang sering terjadi di dalam kelas, dari sekelompok anak tersebut ada yang cepat cara berpikirnya dan ada yang lambat. Sementara tuntutan dari kurikulum dan jam pelajaran itu harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, untuk ini dilema moral ini menjadikan guru kadang kebingungan. Nah, dengan demikian maka harus mengesampingkan dari aturan yang sebenarnya benar, menyalahi tetapi itu akan menjadi benar. Itulah yang dikatakan dengan win-win solution. Win-win solution di sini saling menguntungkan, dari pihak siswa juga diuntungkan dengan adanya pemerataan atau keadilan penerimaan yang akan dia serap, dari pihak guru juga merasa diuntungkan ketepatan dari waktu. Demikian. Jadi dengan mendepankan win-win solution gitu. Win-win solution. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk yang kedua, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan dua kepentingan yang itu ternyata sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Dasar-dasar apa yang Bapak ambil untuk memilih dua masalah yang sama-sama mengandung kebajikan atau kebenaran? Ini memang menjadi dilema etika. Yang pertama,
kebenaran di sini bisa jadi mengorbankan dari kebenaran yang ada. betul. Harus salah satu aja Ya, ya. salah satu. Nah, ini juga dari kebenaran tersebut juga harus mengesampingkan kepada keadilan. Kebenaran tersebut mengesampingkan dari teman dekat, sejawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diambil keputusan adalah menurut saya pengambil keputusan harus punya integritas. Jadi antara yang dia katakan dengan apa yang dilaksanakan itu sama. Jadi mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, menjauhkan dari teman dekat, Iya. dan seorang pemimpin harus berintegritas. Berintegritas. Apa yang dilakukan itu sama dengan apa yang dia ucapkan. Ya, terima kasih. Kemudian untuk langkah-langkahnya Pak, dari Baik. pengambilan keputusan tadi yang Untuk langkah-langkah itu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama bisa dengan langkah-langkah yang tertulis seperti aturan yang ada. Kemudian juga bisa dengan yang tidak tertulis, dengan mengambil suatu posisi yang di sisi lain adalah saling menguntungkan tersebut. Jadi memang harus membuat pengecualian. Itu ya, pengecualian. Pengecualian di sini karena yang dihadapi adalah manusia, ya. maka kemurahan hati dan kasih sayang juga dikedepankan. Iya. Jadi ada beberapa prinsip tadi ya Pak yang dipenuhi, mulai dari langkah-langkahnya, kemudian ada yang tertulis dan tidak tertulis, kemudian memahami posisi, ada pengecualian juga untuk hal-hal yang tertentu yang memang butuh pengecualian. Berikutnya Pak, untuk hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema etika Pak, yang menurut Bapak? Untuk pengambilan keputusan itu kita harus punya 4 penting pilar ya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menghadapi perbedaannya. Perbedaan dihadapi. Kemudian harus terjadi kesepakatan yang dijalankan. Setelah itu baru diadakan evaluasi di antara perbedaan tersebut. Yang terakhir diambil suatu keputusan atau boleh dikatakan kesepakatan. Jadi dengan adanya hal tersebut, saya rasa pengambilan keputusan bisa diterima di antara kedua belah pihak. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan berikutnya yang kelima, selama ini dalam mengambil keputusan tantangan apa yang Bapak alami atau apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Tantangan yang sering dialami dalam dilema etika yang jelas adalah SDM, Mas. Jadi kadang-kadang di antara kedua belah pihak berpersepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda ini kadang membuat berlarut-larut dalam pengambilan keputusan. Seandainya itu terjadi keputusan, kadang-kadang kurang bisa menerima, tapi karena berjalannya waktu dengan keterpaksaan dia harus mengikuti. Ya, ada perbedaan sudut pandang, ya, mungkin persepsi. Ya, persepsi. Ya. Tapi berjalannya waktu bisa menerima ya Pak akhirnya Pak. Mau tidak mau karena keterpaksaan inilah yang kadang-kadang membuat orang berbicara karena bukannya kebosanan ya, karena mungkin kekuatan dari yang dia miliki, dari opini yang dia berikan itu tidak masuk pada wawancara di antara kedua belah pihak, maka mau tidak mau harus menerima dan harus menganggap itu adalah hal yang benar. Baik, yang berikutnya kalau dalam pengambilan keputusan Pak, misalnya dalam suatu masalah
itu apakah Bapak mengambil waktu tertentu atau jadwal tertentu atau diselesaikan seketika ketika ada masalah itu terjadi atau ada prosedur-prosedur apa Pak, yang bisa dilakukan? Itu jelas tidak mungkin ya apabila keputusan masalah itu diadakan secara insidental dengan tiba-tiba. Tapi seperti tadi yang sudah saya katakan, itu kita pelajari dulu dari empat pilar tadi, perbedaannya, kemudian dari kesepakatan yang bisa dilaksanakan, setelah itu baru dievaluasi, kemudian baru membuat kesepakatan secara tertulis. Nah, jadi Itu waktu intinya Pak. ya butuh waktu, jadi tidak mungkin secara tiba-tiba langsung diadakan keputusan. Ya. Kita juga harus mempelajari Mempelajari permasalahannya seperti apa. permasalahan gitu. seperti apa. Terima kasih Pak untuk waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh, faktor-faktor atau mungkin orang siapa yang bisa membantu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini Pak terkait dilema etika. Ya, di dalam keputusan untuk mengambil jika terjadi dilema etika itu jelas tidak mungkin apabila hanya dua belah pihak ya, karena di situ harus ada mediator. Mediator boleh dikatakan sebagai narasumber. Nah, narasumber di sini bisa berasal dari berbagai sudut pandang. Tinggal apa yang sedang dialami pada dilema etika tersebut. Gitu ya. Jadi ada orang yang sebagai Narasumbernya, penengahnya, ya penengah, narasumber sebagai mediator. Terima kasih. Yang terakhir Pak, ini tentang pembelajaran yang mungkin Bapak dapatkan selama pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu apa? Iya. Dengan adanya dilema etika ini sebenarnya membuat motivasi dari khususnya pribadi saya dan Bapak Ibu guru yang sedang ada di dalam kelas, karena dengan adanya dilema etika ini kita akan butuh dengan referensi, butuh dengan pengalaman untuk mengatasi hal tersebut. Dengan demikian maka saya sangat mendukung seperti adanya program guru penggerak, kemudian pengajar praktek, Ya, apalagi dalam PMM ya. itu banyak sekali untuk belajar dari situ. Itu di situ banyak sekali solusi-solusi tentang dilema etika yang terjadi pada dunia pendidikan yang sekarang kita jalani, apalagi mengarah kepada kurikulum Merdeka Belajar. Intinya memberikan motivasi untuk selalu belajar dan belajar. Iya, jelas. Ya Pak, terima kasih sekali Pak Sodi sudah berkenan kami wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan selama ini sebagai pemimpin di SD Negeri 1 Gadingrejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.